Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau kita sekedar sharing ngobrol santai seputar peternakan domba. Ini nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba saja lagi ngasih makan domba keingetan zaman dulu waktu belum memulai usaha ternak. Ini kita cerita ke belakang aja dulu ya, namanya juga channel sharing, channel berbagi pengalaman ya, isinya ngobrol, bukan channel tutorial. Jadi dulu waktu belum memulai usaha ternak domba, ada yang nyaranin tuh teman, katanya kalau nggak punya modal pinjam aja ke bank, kan ada kur, bunganya ringan, terus nggak pakai jaminan. Tapi nggak tahu deh kalau sekarang apakah masih ada itu program kur atau udah dihapuskan dari dunia perbankan. Mungkin kalau kalian ada yang dari orang bank bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu ada teman-teman kita yang mau pinjem kur. Berhubung saya lagi ingat zaman dulu, jadi nggak ada salahnya kalau topik obrolan kita di sore hari ini ngomongin masalah permodalan di peternakan domba. Boleh enggak sih ternak domba itu modalnya dari hasil pinjam ke bank atau pinjam ke saudara? Mungkin tepatnya bukan boleh enggak ya, tapi lebih tepatnya bagus apa enggak kalau hasil untuk modalnya itu dari hasil pinjam. Ini ngomongnya jadi belibet mungkin karena temponya lambat. Kemarinan ada yang komentar katanya, Bang kalau ngomong temponya jangan terlalu cepat. Ya saya kalau ngomongnya temponya dikurangin akhirnya kayak gini, jadi belibet. Kembali lagi ke topik obrolan kita ya, walaupun belibet tapi saya akan coba untuk ngomongnya dikurangin temponya biar nggak terlalu cepat, karena kepuasan teman-teman adalah yang utama. Cie ngomong apaan sih. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, jadi semua yang ada di video ini adalah mutlak dari pikiran saya dan pendapat saya, dari seorang peternak kecil, peternak kampung, peternak tradisional. Jadi mungkin ilmunya pun ilmu kampung. Barangkali ada teman-teman yang sudah ngebet banget pengen buka usaha ternak domba tapi modalnya belum mencukupi, belum memadai. Saran saya sih jangan nyari pinjaman ke bank, ke saudara, apalagi sampai ke pinjol, karena memang ternak domba itu bukan usaha yang bisa profit dalam waktu sebentar ya, membutuhkan waktu untuk berproses. Paling cepat kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukan penjualan pertama, itu kalau kita main di breeding ya. Kalau kita main di fattening lain cerita, karena memang fattening itu yang dikejar adalah bobot ya, otomatis untuk pakannya nggak bisa secara pakan yang gratisan. Kita harus menggunakan pakan-pakan pabrikan yang berkualitas karena kita ngejar bobot. Sebenarnya bukannya nggak tepat pinjam modal dari bank atau ke saudara ya, mungkin kalau buat orang-orang yang sudah berpengalaman atau sudah tahu dengan seluk beluk ke peternakan domba ya, minimal sudah pernah kerja di dalam sebuah peternakan ya, nggak jadi masalah juga kan, udah tahu untuk ilmu-ilmunya, wawasannya, jaringannya juga sudah luas. Kalau modalnya memang belum memadai, belum mencukupi ya jangan dipaksakan juga buat memulai start. Terus solusinya gimana? Kan saya sudah ngebet banget pengen buka ternak domba atau pengen punya peliharaan domba. Ya kan bisa nyicil bikin kandang dulu. Ntar kalau ada lebih belilah 1-2 ekor domba. Terus bang pakannya jangan ditanamin rumput dulu, tanamin saja itu apa namanya, jagung. Tahu jagung kan? Jagung manis itu kan lumayan, per tongkolnya mahal 2.000 sampai 3.000 per tongkol. Batang jagungnya bisa buat pakan domba kita yang cuma beberapa ekor. Jagungnya bisa kita jual ke pasar kan, lumayan kita dapat keuntungan double. Syukur-syukur lahan yang buat persiapan bang pakan kita emang luas, jadi kita nanam jagung manisnya itu bisa banyak. Jadi batangnya juga bisa kita jual ke peternak-peternak yang menggunakan pakan silase. Itu harganya juga cukup lumayan mahal ya, jangan dikira nggak laku, itu laku. Kalau kalian mau subscribe atau mau like, tombolnya ada di bawah ya, ingetin. Barangkali kalian ada yang mau coba sistem bagi hasil
atau sistem Maparo, sistem gaduh, sama aja ya, cuman beda istilah penyebutan di tiap daerah. Itu juga lumayan, dengan catatan kita juga mesti punya indukan ya minimal 2 ekor buat buat tabungan kita. Kalau yang hasil dari bagi hasil itu ya untuk keperluan sehari-hari kita, syukur-syukur ada lebih bisa buat nambah modal beli indukan lagi kita. Sedangkan dari hasil 2 indukan yang punya kita itu mah fokusnya buat nambah indukan-indukan kita ya, jangan sampai ikut kejual. Itu benar-benar buat fokusnya buat tabungan lah. Gimana ya ngejelasinnya, rada susah ini ya, mudah-mudahan aja kalian ngerti lah gitu. Pokoknya intinya yang 2 itu buat buat tabungan lah gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.